Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke sahabat YouTube, dimanapun Anda berada ya, di seluruh penjuru pelosok dunia, semoga kondisi Anda dalam kondisi sehat semua ya. Di sini konten saya akan menceritakan yaitu kisah nyata ya, tentang pesugihan ya. Jadi sini sesuai dengan tema yang tertera di depan ya, judulnya ya, membunuh anak demi harta ya. Jadi itulah orang yang sangat kejam di dunia itu ya. Dia demi harta kekayaan, dia rela mengorbankan anak kandungnya sendiri, karena orang tersebut adalah orang yang gila harta, demi menumbalkan darah dagingnya sendiri ya. Harimau saja, macan itu tidak tega ya, segala galaknya macan tidak tega terhadap anak kandungnya sendiri. Ini manusia tega mengorbankan anak kandungnya, sungguh luar biasa ya. Jadi di sini orang itu emang hidup semua susah kalau kita bikin susah ya, senang kalau kita bikin senang. Jadi yang namanya hidup itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Walaupun istilah kita makan itu Senin Kemis, tapi kita menjalannya dengan bahagia ya, dengan enjoy, santai, tidak ada masalah. Walaupun kita punya harta segudang ya, uang segudang, tapi dia batinnya tersiksa seperti neraka, hidup itu sama juga terasa miskin ya sahabat ya. Jadi begitu. Jadi hidup itu tergantung dari hati kita sendiri, yang menjalani, yang menilai, dan yang merasakan. Jadi orang itu emang hidup beraneka macam ya. Dibilang ada yang orang menilainya kaya itu dari segi materi, ada juga orang itu yang dia kaya dari menilainya segi batin ya. Jadi berbeda-beda cara menilainya. Jadi emang di sini terutama yang secara umum itu ya, kebanyakan orang itu dia melihatnya dari segi materi ya, mengukur kekayaan itu dari segi materi ya. Kalau orangnya hidupnya rupanya kita ya dilihatnya misalnya tidak mempunyai harta benda terlalu terlihat, kalau orang itu ya diklaim dia itu ya miskin gitu ya. Kalau dia berlimpah harta benda ya, rumah mewah, jadi klaim dia itu tentunya orang kaya, tentu begitulah pada umumnya ya. Tapi bisa jadi tidak demikian ya sahabat ya. Jadi sahabat YouTube dimanapun Anda berada, perlu kita lihat di sini dalam masyarakat, kadang-kadang dia putus asa ya, berpikir waduh gimana nih ya, saya hidup miskin terus gitu ya, dihina orang terus ini punya anak 2 biji ya. Ya daripada dia membuat sengsara saya, lebih baik saya korbankan, saya wadalkan aja lah. Saya mau nyupang menganut pesugihan gitu. Apakah ini nyupang babi ngepet kek, atau nyupang kuntilanak, atau nyupang pocong gitu. Pasti banyak tuh teman saya yang bercerita saya begitu. Dia ya beranggapan kalau hidupin kaya itu mungkin enak gitu ya. Ya nyupang itu ya, menganut pesugihan itu dia pikir enak itu. Dia jalan itu, dia pergi, dia ke Gunung Kawi. Dia punya anak 2 ya, laki dan perempuan. Dia pergi, dia mendatangi gunung ya, goa gitu ya. Di dalamnya ada goa itu, Gunung Kawi itu ya, tempat orang mencari pesugihan ya, tempat orang nyupang di situ. Nah teman saya ini dia bercerita kepada saya ya, udah hidup susah, bosen katanya, hidup miskin, bosen katanya gitu. Jadi saya pengen kaya katanya gitu. Waduh, jadi dia mencoba-coba tuh gitu. Jadi ceritanya pengen jadi orang kaya itu. Ya, namanya si Somat ya, si Somat ini. Dia menceritakan kepada saya. Ya, ini jadi bukan dia kisah nyata ya si Somat ini. Cuman kalau ada kesamaan nama, jadi bukan mereka, bukan. Jadi nama itu 1000 manusia di dunia itu banyak yang sama ya. 1000 nama mungkin lebih, 1.000.000 nama ada yang sama. Jadi si Somat ini teman saya ini, dia menceritakan pengalamannya waktu dia pergi ke Gunung Kawi. Dia ingin mencari pesugihan, ingin jadi orang kaya, tapi tidak kaya juga. Dia udah daftar ke juru kunci dan lain-lain sebagainya, sudah ya mencari persyaratannya ya, katanya ya kembang dengan ube rambe, ya kembang 7 rupa segala macam udah dia turutin tuh ya si Somat ini nih, karena ingin jadi orang kaya katanya. Dia catat tuh sama juru kuncinya tuh kan, itu loh si Somat nih kan, pengen kaya
Nah kata si dukun ini, juru kuncinya, mat ya, ini syaratannya permintaannya nih si mbahnya ini, katanya ini setannya, maksudnya nih si butanya yang kita tumbal ini, dia minta katanya itu ya, ayam jago katanya gitu ya, ayam jago. Nah si Somat itu karena si bodoh si Somat, dia ngiyain aja, nggak tahu ayam jago itu apa. Anak lelaki dia yang pertama, karena anak dia ini dua di rumah ini, lelaki pertama, yang kedua perempuan. Nah ayam jago ini nggak tahu dia kalau simbol ayam jago itu anak yang lelaki yang pertama yang mau dikorbanin sobat. Nah namanya si kebodohan si Somat ini mengiyakan aja, dikira ini mah ayam jago beneran. Di rumah, hampir rumah dia potong tuh, cari ayam jago, dia beli ayam jago dipotong. Bukannya ayam jago yang mati ya, ayam jago mati ya mati, tapi anaknya juga langsung mati kok itu. Itu maksudnya perubahannya begitu. Makanya jangan terlalu bodoh-bodoh amat, mati aja jadi orang. Nah, ya ditumbalin kata dukunnya ya, permintaan wadalnya itu. Kata si setan ini minta ayam jago, dikira ayam jago beneran, padahal bukan, mat. Itu tumbal anak lo yang lelaki, yang cowok. Tuh lo harus jernih berpikirnya, menilainya harus pintar-pintar. Itu cuma ya simbol ya. Ayam jago itu berarti ya anak lelaki. Tuh kalau ayam perempuan babon berarti anak perempuan. Tuh di Somat saya jelasin tuh ya, cerita masalah dia tumbalnya dari dukun itu, baru dia mengerti si Somat. Akhirnya dia si Somat apa, setelah anaknya mati ya, yang pertama nih lelaki menangis meraung-raung, dia kayak kagak miskin iya tuh kan. Si Somat tuh iya, anak mah hilang dia ya, cuman si Somat malah tambah sengsara menderita, dia nyupangnya gagal. Karena apa, sebenarnya nggak boleh ditangisin. Dia kalau ditangisin dia nggak ikhlas, nggak rela, setannya jadi marah gitu. Jadi kalau misalnya untuk tumbal yang pertama ini nggak rela ya, dia merasa kecewa, gagal loh. Iya, gagal nyupangnya. Jadi si Somat amburadul lah, kacau. Jadi anak hilang ya, dua-duanya itu malah ya jadi lagi yang korban yang kedua, anaknya meninggal juga yang kedua. Makanya mah kagak tuh, Somat gagal mencari kekayaan, gagal ya, mencari harta gagal, akhirnya anak meninggal semua dua-duanya, dan dia juga dalam kondisi sakit-sakitan si Somatnya itu. Makanya hati-hati ya kalau mau pergi-pergi ke tempat pesugihan itu ya, ke tempat misalnya jarah-jarah itu ya, mencari apa harta kekayaan, janganlah ke situ. Itu jalan yang syirik, yang musyrik ya, yang dimurkai Allah. Walaupun kita susah miskin, tapi hidup kita bebas dari ikatan perjanjian setan yang terkutuk. Nah itu kita hidup tenang dan bahagia. Jadi yang penting kita hidup tuh sehat ya, sehat, bisa bekerja sehari-hari. Kalau ada kerjaan, nggak ada kerjaan ya kita bersabar ya. Yang penting kita tidak melanggar akidah Islam ya, sahabat YouTube ya. Jadi kita memang hidup tuh penuh cobaan, banyak rintangan. Kalau kita tidak ada cobaan dan rintangan, itu namanya bukan hidup, mati saja ya. Jadi itulah orang hidup, banyak cobaannya, rintangannya ya, sahabat YouTube ya. Dimanapun Anda berada, semoga Anda bersabar dan sehat selalu. Itu pesan saya dari Edi Jaya. Jadi kita hidup harus bisa menilai, emang harus bisa mengukur ya, kondisi cuaca, alam, kondisi keuangan ya. Mungkin dalam kondisi ya, mungkin kayak dibilang kondisi hujan angin, kalau di kampung tuh peceklik ya, kalau di laut mungkin baratan gitu ya. Nah itu mungkin ya dalam saat-saatnya jatuhnya orang-orang yang di laut, yang bekerja di laut atau nelayan dan sebagainya. Ya itu di saat-saat emang baratan atau hujan angin. Nah kita perlu bersyukur di situ kita masih diberi kesehatan ya. Kalau kita misalnya habis berpikir secara frontal ya, berpikir langsung ya, kita membabi buta ya, mungkin nanti akibatnya konyol kayak dalam cerita si Somat tadi ya sobat ya. Jadi kita perlu menimbang dan menilai ya. Jadi kita perlu juga memfilter ya, pintar-pintar kita saja ya mengatur ekonomi ya, cara kita hidup itu. Jadi kita memang susah-susah gampang ya, dalam kondisi yang saat-saat sulit, saat-saat jatuh, memang di situ dibutuhkanlah orang-orang yang sebagai penasehat, orang-orang sebagai pelindung, atau orang-orang sebagai pemimpin ya, untuk membimbing hatinya, sebagai istilahnya guru spiritual. Bisa dibilang begitu ya sobat ya. Oke, dari saya Edi Jaya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.